Di video kali ini aku mau bikin nastar, kue kering favorit sejuta umat yang wajib ada pas lebaran. Ikuti step by stepnya biar dapat hasil nastar yang lembut, lumer, kinclong, anti retak dan pastinya enak, serta layak jual. Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat nastar. Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah. Masukkan 100 gram margarin dan 100 gram room butter. Room butter, mentega atau butter itu sama ya. Kemudian masukkan 35 gram gula halus. Ini kita ayak terlebih dahulu biar mudah tercampur. Selanjutnya, aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Cukup sampai rata ya, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang, supaya nastarnya tetap bulat dan nggak melebar ketika dipanggang. Pastikan udah lembut teksturnya seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan 2 kuning telur. Dan aduk rata. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 27 gram susu bubuk, dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram. Nah, sebaiknya kita gunakan tepung terigu protein rendah ya. Di sini aku pakai kunci biru. Kemudian kita ayak supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur. Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Dan ini mau aku aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur dan membentuk adonan. Nah, kira-kira seperti ini, jangan terlalu lama. Untuk tekstur adonannya ini lembut dan nggak keras ya. Selanjutnya, kita bagi adonan jadi beberapa bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 8 gram. Teman-teman boleh membagi menggunakan sendok takar seperti ini biar cepat. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini untuk adonannya hasilnya jadi 91 biji. Di sini aku udah siapkan isian nastar yang sudah dibulat-bulatkan, beratnya masing-masing 4 gram. Jadi berat isian ini idealnya adalah setengah dari berat kulitnya. Kemudian kita ambil satu adonan, pipihkan dan kita ambil isian menggunakan tusuk gigi atau lidi. Tutupi isian menggunakan adonan sampai rata, kemudian kita bulat-bulatkan adonan sampai halus. Kira-kira seperti ini dan lakukan sampai selesai.
Susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Kita akan panggang menggunakan suhu rendah, yaitu suhu 110 derajat, api bawah selama 20 menit, dan api atas selama 10 menit, atau sampai permukaannya kering merata. Nah, ini loyang pertama udah matang, kemudian aku mau panggang loyang kedua. Dan loyang kedua udah matang, kemudian aku mau panggang loyang ketiga. Setelah dipanggang selama 30 menit per loyang, di aku 30 menit ya, tiap oven bisa beda-beda. Pastikan semua permukaan nastar udah putih, udah matang semua, angkat. Kemudian kita diamkan sampai dingin sekitar 30 sampai 60 menit baru bisa kita oles. Sambil nunggu nastarnya dingin, kita buat olesan nastarnya dulu. 2 butir kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh susu kental manis, 2 tetes pewarna kuning telur, 2 tetes pewarna orange, aduk rata. Kemudian kita saring sebelum digunakan. Kita oleskan menggunakan kuas ke permukaan nastar yang sudah dingin. Oleskan sesuai selera. Mau bagian atas saja atau setengah nastar atau full olesan, boleh saja, sesuaikan dengan selera. Kalau sudah selesai dioles, kita diamkan sekitar 5 menit. Dan setelah 5 menit diolesannya udah kering, kita oles kembali mulai dari yang pertama kali dioles. Lakukan sampai selesai. Ini bisa 2 sampai 3 kali oles. Di sini aku pakai 2 kali oles aja. Selanjutnya, panggang kembali di suhu 100 derajat Celcius, api atas selama 15 menit atau hingga permukaannya kering dan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Angkat dan biarkan dingin di atas cooling rack, baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia nastarnya sudah jadi, cakep banget, kinclong, gak melebar, bisa kita kemas di paper cup atau langsung disusun di dalam toples. Setelah disusun, kemudian kita tutup menggunakan tutup toples. Untuk satu resep ini menghasilkan 5 toples ukuran 250 gram. Dan sekarang waktunya aku review untuk nastarnya. Untuk tampilannya ini tidak diragukan lagi, kinclong, glowing, dan tidak retak. Cakep banget, layak jual.
Bismillahirrahmanirrahim, ini mau aku cicipin. Rasanya ini enak banget. Di mulut langsung lumer, nggak enek, kulitnya juga gurih, isiannya manis, recommended. Nah, untuk pengawasannya, di sini aku tambahkan stiker supaya lebih menarik. Oke, makasih banyak udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat kue kacang tanah yang enak, renyah, lumer tapi kokoh, dan tidak mudah hancur. Ternyata kue yang satu ini buatnya amat sangat mudah. Kalian tinggal ikuti step by stepnya. Dan resep ini bisa untuk jualan atau sajian lebaran. Nah, langsung aja ya kita ke tahap pembuatan. Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan. Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ini. Yang pertama, ini akan aku oven 250 gram kacang tanah kupas. Cara memasak kacang tanah ini ada beberapa cara. Teman-teman boleh menyangrainya, atau digoreng, atau dengan cara dipanggang seperti ini. Sebelumnya, saya udah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah ovennya panas, ini akan aku panggang di suhu 150 derajat api atas bawah selama 15 menit. Supaya matangnya merata, jangan lupa untuk diaduk seperti ini. Nah, setelah matang dan berbau harum, lalu kita angkat. Dan tunggu hingga dia dingin dulu, baru kita haluskan ya. Setelah kacangnya dingin, kita bisa menghaluskannya dengan cara di blender atau ditumbuk. Nah, setelah semuanya selesai dan halus seperti ini, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Sementara di wadah lain, masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah, 250 gram gula halus. Untuk takaran gulanya bisa disesuaikan dengan selera ya. Masukkan juga setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian bahan kering ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan kacang yang sudah kita haluskan tadi. Dan aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian aku masukkan sebanyak 300 ml minyak goreng. Ini aku masukkan secara bertahap. Kemudian aku aduk sampai tercampur rata. Sebenarnya bikin kue kacang itu amat sangat mudah. Kalau adonannya terlalu kering, kita bisa tambahkan dengan minyak. Dan begitu sebaliknya, kalau adonannya terlalu basah atau lembek, kita bisa tambahkan dengan tepung. Dan satu lagi, ini berbeda dengan kue kering lainnya. Biarpun adonan ini diuleni menggunakan tangan dalam waktu yang cukup lama, tapi tetap tidak mempengaruhi tekstur dari kuenya ya. Dan ini aku perlihatkan untuk konsistensi dari adonannya. Adonan ini sangat mudah untuk dibentuk, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu kering.
Ini dijamin kuenya nanti renyah, kokoh, dan tidak mudah hancur ya. Langsung aja kita akan cetak. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan. Untuk ketebalannya, sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan ya. Kemudian kita susun di atas loyang yang udah dioles dengan margarin. Dan ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih sebanyak 126 piece tergantung dengan ketebalannya ya. Sekarang kita buat olesan kue kacang. Siapkan 2 butir kuning telur, tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Dan 1 tetes pewarna kuning telur, kemudian ini kita aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur dengan rata, siap untuk kita gunakan. Pelan-pelan kita olesi kue kacang dengan kuning telur. Setelah semuanya terolesi dengan kuning telur, kemudian kita taburi dengan biji wijen secukupnya. Setelah semuanya selesai, lalu ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan di suhu 120 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Tutup dan panggang di suhu 120 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 40 menit atau hingga matang. Dan saya juga menggunakan oven tangkring untuk memanggang. Di sini saya udah memanaskan ovennya menggunakan api sedang selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita masukkan adonannya, kita panggang selama kurang lebih 45 menit menggunakan api sedang cenderung kecil atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan di menit 20 kita tukar posisi loyangnya supaya adonannya ini matang dengan merata. Begitu juga dengan oven listrik ya, kita tukar posisi loyangnya supaya matang merata. Lalu ini kita lanjut oven kembali selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Dan setelah matang, ini bisa kita angkat. Dan dinginkan kuenya sebelum dikemas ya. Setelah kue kacangnya dingin, sekarang aku kemas menggunakan toples ukuran 250 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak kurang lebih 6 toples ukuran 250 gram. Nah, gimana menurut teman-teman? Amat sangat mudah bukan cara membuat kue kacang tanah? Ini tekstur kue kacangnya renyah, kokoh, sama sekali nggak mudah hancur ya. Untuk rasanya juga enak, manisnya pas, recommended. Untuk pengemasannya, biar lebih menarik, saya tambahkan dengan stiker seperti ini.
Di video kali ini aku mau membuat brownies mini kering yang rasanya enak banget, garing, krenyes, dan super nyoklat. Resep ini bisa dijadikan isian toples lebaran atau untuk tambahan menu jualan lebaran nanti ya. Nah, langsung aja kita ke tahap pembuatan. Untuk langkah yang pertama, kita akan lelehkan 100 gram coklat batangan yang sebelumnya sudah saya potong kecil-kecil terlebih dahulu. Aduk-aduk sampai coklatnya mencair. Setelah coklatnya mencair seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan 115 ml minyak goreng. Aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, bisa kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk bahan keringnya, di sini aku udah siapkan 140 gram tepung terigu protein sedang, 15 gram coklat bubuk, kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan sisihkan. Di wadah lain, pecahkan 2 butir telur utuh suhu ruang, 200 gram gula halus, boleh juga menggunakan gula pasir yang di blender halus. Kemudian nyalakan mixernya kurang lebih selama 3-4 menit atau sampai gulanya larut. Kalau teman-teman nggak mau pakai mixer juga bisa, teman-teman bisa kocok manual asal dikocok sampai gulanya benar-benar larut ya. Nah, ini gulanya udah larut, matikan dulu mixernya. Masukkan lelehan coklat yang sudah dicampur dengan minyak. Tambahkan dengan sejumput garam. Kemudian kita kocok menggunakan mixer sampai tercampur rata. Seperti ini cukup, matikan mixernya. Masukkan campuran tepung sambil kita mixer atau boleh juga teman-teman menggunakan kocokan manual. Matikan mixernya, selanjutnya saya akan aduk menggunakan spatula supaya lebih tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur dengan rata ya. Siapkan kertas cup kecil, ini tanpa perlu menggunakan cetakan ya. Nah, biar lebih rapi, di sini adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Masukkan adonan brownies sebanyak 3/4 cetakan. Untuk satu resep ini hasilnya sangat banyak ya, jadi 85 piece. Setelah itu tambahkan topping sesuai selera. Di sini aku tambahkan dengan topping choco chip dan almond. Setelah semuanya selesai dikasih topping, browniesnya siap untuk dipanggang. Panaskan oven dengan api paling besar kurang lebih selama 10 menit.
Setelah ovennya panas merata, masukkan adonan brownies ke dalam oven. Kita panggang dengan api kecil selama kurang lebih 50 menit. Jika teman-teman menggunakan oven listrik, bisa menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 40 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, untuk pengapiannya aku gunakan api kecil seperti ini ya. Dan setelah browniesnya matang, bisa kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu ya sebelum di packing. Setelah browniesnya dingin, ini siap untuk kita kemas. Di sini saya menggunakan toples ukuran 250 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 5 toples. Supaya lebih menarik minat pembeli, untuk toplesnya saya beri stiker seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, cocok untuk suguhan lebaran nanti. Bismillah, sekarang mau coba aku cicipin. Dengan modal sekitar 22 ribuan aja, kita udah bisa bikin kue kering lebaran yang sangat cantik ini ya teman-teman. Hasilnya juga banyak, tampilannya cantik banget, pasti laris ya kalau dijual. Untuk hasilnya ini kering sempurna, tapi tidak keras ya teman-teman. Rasanya super nyoklat, garing, krenyes-krenyes, enak banget, recommended. Di video kali ini kita akan membuat kue kering legendaris yang wajib ada saat lebaran. Kue sagu keju. Ini tuh lumer, wangi, gurih, manis, enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan tepung sagu. Kalau nggak ada, boleh pakai tepung tapioka. Tepung ini akan kita sangrai, beratnya sekitar 280 gram. Dan setelah disangrai, nanti beratnya akan berkurang. Dan nantinya kita butuh kurang lebih 250 gram. Masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian sangrai atau gongseng di api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk. Kita sangrai sampai ringan dan daun pandannya mengering. Tujuan kita sangrai dulu tepungnya supaya kadar air tepungnya berkurang. Jadi nanti hasilnya sagu keju bakal renyah dan lebih tahan lama. Kalau sudah terasa lebih ringan, tekstur tepungnya jadi lebih halus, tidak menggumpal lagi. Dan juga daun pandannya udah mengering seperti ini. Ini udah cukup, waktunya kira-kira 10-15 menit ya. Matikan kompor. Dan ini kita biarkan sampai dingin dulu. Dan ini tepungnya udah dingin, udah aku timbang kembali. Kita akan membutuhkan sekitar 250 gram. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Masukkan 100 gram room butter, kalau nggak ada boleh diganti margarin. Dan aku tambahkan juga 25 gram margarin. Jadi kalau teman-teman mau pakai full margarin, totalnya 125 gram ya. Masukkan 90 gram gula halus, kalau nggak ada boleh pakai gula pasir yang di blender halus. Kita ayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal. Kocok menggunakan mixer atau boleh dengan cara manual menggunakan whisk. Kocok hingga lembut, pucat, dan fluffy atau mengembang sekitar 2 menit aja. Sebenarnya kalau nggak dikocok sampai mengembang juga bisa, cuma nantinya adonan akan cepat mengeras sehingga akan sulit untuk dicetak. Tapi kita ngocoknya juga jangan terlalu lama,
supaya nanti adonannya nggak rawan bleber. Setelah fluffy dan pucat seperti ini, matikan mixernya. Masukkan 1 kuning telur. Kocok kembali cukup sampai tercampur rata aja. Masukkan 75 gram keju parut. Nah, di sini aku pakai keju cheddar. Ini boleh kalau mau dikeringkan dulu kejunya, tapi kalau mau langsung dipakai juga nggak apa-apa, asalkan nanti saat memanggang cookiesnya juga harus benar-benar kering dan matang sampai ke dalam-dalamnya. Aduk rata menggunakan spatula. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan tepung sagu. Kita masukkan jangan sekaligus dan sebaiknya diayak terlebih dahulu seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Kita masukkan lagi tepungnya sampai konsistensi adonannya pas. Adonannya jangan terlalu padat supaya mudah disemprotkan dan jangan juga terlalu lembek. Nanti hasilnya bisa terlalu rapuh. Dikira-kira aja seperti ini. Terakhir, masukkan 65 ml santan kental. Aduk rata. Kira-kira konsistensinya seperti ini ya, cukup. Langsung aja kita masukkan ke plastik segitiga. Nah, kalau semua adonannya udah masuk ke dalam plastik segitiga, siapkan spuit. Aku gunakan spuit seperti ini ya. Untuk bentuknya bebas, sesuaikan aja dengan selera. Siapkan plastik segitiga dengan spuit di ujungnya. Gunting ujung plastik berisi adonan, dan kita masukkan ke dalam plastik berisi spuit. Semprotkan ke atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Untuk ukuran cookiesnya disesuaikan dengan selera ya. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita beri topping dengan sedikit keju parut di atas cookies seperti ini. Nah, ini udah siap untuk kita panggang. Untuk oven tangkring kita panaskan terlebih dahulu, kurang lebih 10 menit menggunakan api besar. Untuk lubang ovennya aku buka. Kemudian kita masukkan adonannya ke dalam oven. Kita akan oven menggunakan api sedang cenderung kecil untuk waktunya kurang lebih selama 45 menit atau hingga matang. Dan untuk oven listrik di sini aku udah panaskan sebelumnya di suhu 110 derajat selama 10 menit. Kemudian masukkan adonannya ke dalam oven. Ini akan aku oven dengan suhu 110 derajat, api bawah selama kurang lebih 35 menit atau sesuaikan ya dengan oven masing-masing. Kembali ke oven tangkring setelah 20 menit dipanggang. Sekarang mau aku tukar posisi loyangnya, yang ada di bawah jadi di atas ya, begitu sebaliknya supaya hasilnya matang dengan merata. Nah, ini kita oven kembali kurang lebih 25 menit atau hingga matang.
Nah, kalau udah mateng, kejunya bakal terlihat seperti ini, bintik-bintik coklat di cookiesnya. Toppingnya juga sudah kecoklatan, selanjutnya angkat. Kita pindahkan ke cooling rack sampai suhunya dingin terlebih dahulu. Begitu udah dingin, langsung dikemas di wadah kedap udara, karena cookies ini akan mudah melempem kalau terkena udara terlalu lama. Begitu juga dengan cookies yang aku panggang di oven tangkring, udah matang, sekarang kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, sagu keju lumer yang simple, gampang, dan enak banget. Untuk kemasannya aku tambahkan dengan stiker seperti ini supaya lebih menarik. Untuk link pembelian stikernya udah aku tulis di deskripsi video ini ya. Untuk teksturnya ini renyah, lembut, dan lumer di mulut. Perpaduan rasanya itu pas banget. Ini benar-benar bikin ketagihan. Selamat mencoba di rumah ya.